Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kajian inti kita Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-hikmatut taliyah. Mata ja'alaka fi dhahiri mutamassilan li amrihi wa razaqaka fil batini istilama li qahri faqad a'zamal munnatu 'alaika. Beliau mengatakan mata ja'alaka fi dhahiri mutamassilan li amrihi, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu dalam zahirnya itu ringan untuk mengerjakan perintah-perintahnya, dan dia memberikan rizki kepada kamu fil batini, di dalam batin, al-istilama li qahri, kamu menerima dengan ketentuannya. Faqad a'zamal munnatu 'alaika, itu merupakan anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kamu. Jadi kalau kata Imam Ibnu Athaillah, jadi pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita zahirnya ringan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian Allah ngasih rizki di dalam batin kita, di dalam hati kita, nerima dengan ketentuan-ketentuannya, itu merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan sama kita. Praktek penghambaan, yang namanya seorang hamba, ketika dia mempraktekkan kehambaannya itu tidak akan sempurna kalau dia tidak punya tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, dia itu menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mampu untuk dekat sama Allah, apa yang Allah perintahkan, dia coba berusaha sesuai kemampuannya, dan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian suatu ketika hawa nafsu itu mengalahkan dia. Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang mengalahkan dia. Dia coba untuk melaksanakan ibadah salat, tapi kadang-kadang hawa nafsu mengalahkan dia, malas. Ya kan? Dia coba untuk berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang-kadang hawa nafsu mengalahkan dia. Lalu dia cepat bertobat kepada Allah, dia cepat menyesal, dia berhenti dari perbuatan dosa tadi, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang ada di derajat yang pertama dalam menerapkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu derajat yang kedua, yaitu orang yang istislam. Apa itu? Menyerahkan diri, menerima, ya kan, dengan ketetapan yang memang harus ada kepada dia dari Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu menetapkan ketetapan yang memang ada harus sama dia. Maksudnya apa? Yang dimaksud ketetapan di sini adalah ketetapan yang enggak enak. Ketetapan yang enggak enak. Musibah atau ujian atau sesuatu yang enggak enak yang beraneka macam dan bermacam-macam bentuknya. Dia nerima dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak enak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sama dia. Itu kan sesuatu itu kan bermacam-macam, berbeda-beda. Contoh gini, sakit, kemudian kesulitan ekonomi, macam-macam deh, ujian-ujian dan musibah itu. Nah, dia nerima ketetapan Allah tentang musibah itu. Kalau ketetapan Allah yang baik, contoh dapat harta, dapat duit, dapat sehat, oh itu semua orang menyambut. Nggak disuruh nerima, akan nerima. Gitu loh. Nerima kamu, pasti akan nerima. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rezeki kaya, saya menerima keputusan Allah, kan gitu. Tapi kalau dikasih ketetapan Allah miskin, sulit. Ini yang sulit untuk orang nerima. Nah, orang istislam itu adalah kita nerima ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan sama kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketetapannya sama kita itu harus sakit, harus miskin, harus begini, harus susah, harus begini. Ini ketetapan Allah, udah ada tulisannya, udah ada ketetapannya. Nah, istislam ini
Seorang hamba yang dimiliki Allah ini seharusnya nerima dengan apa yang Allah berikan sama kita. Kenapa? Ketetapan ini nggak bisa ditolak. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita ridho atau kita marah, ketetapan itu pasti berlaku. Ini orang ditetapkan Allah kena musibah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ridho atau dia marah, ketetapan itu tetap berlaku. Mau dia, wah saya nggak terima atau terima, tetap dia nggak bisa nolak. Ada orang diberikan musibah sama Allah, diberikan sebuah syadaid, sesuatu yang gak enak, yang membuat kita sakit, membuat kita sedih. Suka atau tidak suka, kita harus terima itu. Karena hamba yang dimiliki Allah itu begitu. Keyakinan apapun, agama apapun, itu harus nerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nggak bisa nolak, Pak. Memang nih kalau agamanya, misalnya nih, agamanya bukan Islam, ketika dia diberikan sama Allah sakit, dia bisa nolak. Oh, enggak lah, enggak bisa nolak. Dia harus terima. Keyakinan apapun, akidahnya apapun, mau akidahnya Mu'tazilah, mau akidahnya Syiah, mau akidahnya Wahabi, mau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mau akidahnya Jabariyah, mau akidah semua itu nerima, nggak bisa nolak. Suku apapun, bangsa apapun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunkan ketetapannya yang gak enak, yang musibah, itu gak bisa nolak. Nah, tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini pengen membedakan cirinya. Dimana kalau seorang mukmin, seorang hamba Allah, ketika diberikan ketetapan Allah yang gak enak, ya kan, mau sakit, mau kesulitan ekonomi, mau masalah segala macam, dia sabar, disertai dengan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia ridho. Dan sabar ridho ini, Bapak, itu perkara apa? Urusan batin. Karena apa? Karena itu adanya di hati. Sabar ridho itu perkara batin, urusan hati itu. Jadi ada sabar dan ridho itu hanya kulit. Apa sabar ridho yang hanya kulit itu, Pak? Ngomong doang. Ya, gua mah dapat ujian kayak gini, musibah gua sabar, gua meridho, ngomong di kulit, di kulit. Karena apa? Karena sabar dan ridho itu bukan ucapan. Sabar ridho itu adalah pekerjaan hati. Harus kita bisa membedakan mana pekerjaan hati, mana pekerjaan mulut. Kan ada orang ngomong, ya Pak Ustaz gimana, saya sabar, saya meridho kepada Allah. Ini hati bagaimana? Belum tentu sama mau ngomongan. Belum tentu sama. Ada orang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Ya harus sabar, ya Pak Ustaz, saya sabar. Saya sabar. Nerima ya, nerima. Tapi hati, apakah seperti itu? Belum tentu. Banyak orang sabar dan ridho itu hanya kulit. Jadi cuma mulut doang, dia sabar, dia ridho. Tapi hatinya tidak sabar, hatinya tidak ridho, tidak terima dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Ini seorang mukmin, Pak. Seorang hambanya Tuhan, hambanya Allah. Hati itu nerima dengan apa yang Allah berikan. Sabar hati, karena sabar itu urusan hati. Ridho juga urusan hati. Bapak nih diam aja kena musibah, saya tidak tahu, nggak ada orang yang tahu dia ini sabar atau ridho. Kenapa? Yang tahu cuma kita sendiri. Karena sabar dan ridho itu urusannya kita sama Allah, bukan mau orang nggak ada yang tahu. Jadi jangan sampai dia mau orangnya sabar, sabarnya bukan main. Punya bini kayak gini sabar dia orangnya. Belum tentu. Karena sabar itu urusan hati, nggak ada yang tahu, Pak. Bisa aja dia ngomong begini, atau bisa aja perbuatan begini, tapi hatinya tidak nerima. Nah, orang yang kena musibah, namanya istislam itu, dia sabar,
dan dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Air itu luar biasa, ini perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Maka Imam Ibnu Athaillah di sini mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan zohir kita untuk ngejalanin apa yang diperintahkan, gampang kita mau ngejalanin ibadah, kemudian hati kita itu bisa nerima dengan keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang keputusan Allah itu yang gak enak itu luar biasa pahitnya, bukan main. Sampai kita susah nerimanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih musibah sama kita itu kadang-kadang pahit banget, pahit. Enggak sampai kita itu aduh mau sakit pahitnya penak mau. Tapi kita nerima. Kita bisa nerima ujian itu, nerima musibah itu Allah lagi ngasih anugerah yang terbesar Pak sama kita. Enggak ada anugerah yang lebih hebat daripada itu. Kalau orang dianugerahkan jabatan jadi presiden, belum tentu bisa kayak gitu Pak. Bapak dikasih anugerah harta kekayaan, belum tentu bisa kayak gitu. Tapi pada saat Bapak diberikan keringanan, ringan Bapak jalan perintah Allah, kemudian hati sabar dan nerima keputusan Allah, itu ternyata anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalah anugerah-anugerah yang lain itu Pak. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, masalahnya sekarang, apa hubungan dua derajat tadi, dua tingkatan tadi dengan praktek penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begini Pak, seorang muslim, orang Islam, kalau dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak berteman hatinya dengan ridho dengan keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ini kemungkinan bisa menjadi dua kelompok. Bisa jadi kelompok yang pertama, bisa kelompok kedua. Ada orang nih, dia ngejalanin perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, tapi hatinya tidak ridho dengan keputusan-keputusan Allah, hatinya tidak ridho dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Bisa saja dia yang pertama masuk golongan orang-orang munafik. Jadi kita nggak sadar bahwa kita itu masuk golongan orang munafik. Kita merasa kita beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa kita bukan orang munafik, ternyata kita masuk golongan orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu ngehiasin diri mereka di depan manusia dengan keislamannya, dengan ketaatannya. Oh, dia jalani perintah Allah, dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihiasi. Kan gitu. Tapi akal mereka Pak, akal mereka itu, keyakinan mereka nggak nerima segala keputusan Allah. Ini orang munafik itu kayak gitu. Orang munafik di zaman Rasulullah itu bukan orang yang nggak sholat Pak, sholat 5 waktu di masjid, puasa Ramadan sebulan penuh, ikut pengajiannya Rasulullah. Kita baru ikut pengajian hikam, dia ikut ngaji Rasulullah yang ngajar, pengajian Rasulullah. Luar biasa orang munafik itu. Tapi hati mereka tidak menerima ketetapan-ketetapan Allah yang gak enak bagi mereka. Maka yang kedua, kalau ada orang menjalankan perintah Allah, ngejauhi larangan Allah, tapi dia tidak bersahabat hatinya dengan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak enak. Yang kedua, bisa dia orang munafik, atau bisa juga orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang nyembah Allah hanya sebatas huruf. Fa in asabahu khairun atma'anna bihi. Kalau ditimpa kebaikan, hatinya tenang, nerima sama Allah. Emang keputusan Allah, saya meridho dengan ketetapan Allah. Wah, kalau dikasih senang, dikasih sehat, dikasih uang, kasih rezeki, nerima, ridho. Fa wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau misalnya ditimpa sesuatu yang gak enak, ujian, udah gak sesuai dengan praktek ibadahnya. Ini orang yang kayak gini,
Orang kayak gini kenal sama Allah kalau dia senang. Ada orang kenal Allah kalau ada nikmat. Dia kenal sama Allah kalau ada pemberian. Jadi kalau memang dia dapat rezeki, dapat sehat, dia kenal sama Allah, kenal. Oh, memang Allah saya ridho dengan ketetapannya. Kan gitu loh. Dia jalanin tuh apa yang Allah perintahin, dia jauhin apa yang Allah larang, kan gitu. Tapi kalau badannya, hartanya, ya kan, kena musibah, kena ujian, udah mulai dia, kan gitu, goyang. Jadi dia ibadah tapi tidak nerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kenal Allahnya pada saat dia senang. Kalau dia susah, dia nggak kenal Allah. Kalau dia lagi kena musibah dalam dagangannya, wah udah mulai dah. Dia cari dukun, dia cari ke kiai, diwiridan apa, dagangannya laris. Nggak kenal Allah itu kenal. Kenapa? Nggak terima. Nggak terima Allah memberikan ketetapan yang kayak begitu. Kalau lagi sehat nih, orang ini lagi sehat, dia kenal banget sama Allah. Alhamdulillah Allah baik sama saya, Allah nih ngasih kesehatan sama saya. Kalau lagi sakit, nggak kenal sama Allah. Dia bukan minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia datang ke dukun, dia berobat dengan yang begini, yang dilarang sama Allah begini. Gue yang penting sembuh lah. Kenapa? Nggak terima dengan keputusan Allah, dia harus sakit. Ini orang yang kelompok kedua ini, orang yang gak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalnya kalau lagi saat senang. Ya ada yang orang manusia yang kayak gitu. Kalau lagi orang pada lagi kaya, rame kedeketin. Tapi kalau lagi susah pada ngejauh. Aku saudara juga enggak. Gitu. Kalau lagi kaya nih orang, dia aku saudara padahal jauh. Wah, itu saudara saya. Tapi kalau orang susah, jarang orang ngakuin. Itu saudara, ya kayaknya sih pernah. Pernah saudara. Tapi lupa ya kan gitu. Tapi kalau orang kaya nih, padahal jauh disambung-sambungin. Kira-kira begitu. Nah ini kelompok pertama, kelompok kedua ini adalah kelompok orang yang nggak kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalnya kalau lagi senang. Nah kelompok pertama itu, jadi dia hanya menghiasi zahirnya dengan ibadah, amal soleh dan sebagainya. Tapi kalau dikasih sesuatu ketetapan Allah yang gak enak, gak terima. Ini orang munafik, bisa jadi orang munafik. Apa hukumannya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kata Allah, orang munafik itu ada di aspal. Aspal itu apa? Yang paling bawah, hitam, injak-injak. Minan nar, dari api neraka. Jadi dia itu cuma menghiasi aja supaya mantesin depan orang dia ibadah, mantesin depan orang dia beramal soleh, mantesin aja. Tapi ketika kena ujian, kena musibah, nggak nerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nggak terima. Ya Allah, ya emang sih ujian, tapi nggak begini-gini amat ya Allah, kayaknya kok pahit bener kan gitu, kayaknya susah banget begini-gini. Nah ini nggak terima. Ini orang munafik itu begitu zaman Rasul. Ada juga kalau orang yang nggak kenal Allah itu senang doang kenalnya, tapi kalau lagi nggak senang dapat ujian dia nggak kenal, kan gitu. Nah orang-orang yang kayak gini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok yang adapun kelompok yang kedua, orang yang waminan nasi maya'budullaha ala harfin, orang itu sebagai manusia nyembah Allah itu hanya sebatas huruf. Allah bilang apa? Khasirat dunya wal akhirah. Ini orang yang rugi dunia akhiratnya. Jadi kalau kita itu kenal Allah pada saat dapat senang, kenal Allah kalau dapat nikmat, ini orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, ini kerugian yang sangat luar biasa. Kita kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dapat nikmat, kita kenal sama Allah kalau badan sehat, duit banyak, guru kenal sama Allah. Wah Allah, memang Allah itu baik sama saya, luar biasa. Anak-anak pada sehat, keluarga sehat, rumah bagus, beras ada, minyak ada, lauk ada, uang ada, baju baru, semuanya emang Allah baik banget ya Allah, kan gitu. Kenal sama Allah nih. Tapi kalau pas lagi susah, ya Allah, begini amat ini Allah ini, kan gitu. Ini mungkin karena ini saya melakukan kesalahan ini begini kan begini. Nggak kenal bahwa Allah itu memang ngasih ketetapan yang kayak gitu. Dan bahkan nggak nerima.
dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas, enggak ridho. Emang sih ujian, tapi kok enggak kelar-kelar ujian ini, Allah begitu. Enggak nerima, enggak ada sabarnya, enggak nerima. Nah, orang yang kayak gini, orang yang kata Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah, orang yang rugi dunia akhirat. Wa huwal khusranul mubin. Zalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, yang demikian itu merupakan kerugian yang sangat jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya begini, Pak. Ketika orang itu beramal soleh, orang itu taat sama Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang bermacam-macam. Sholat, sedekah, motivasi yang ada di dalam hati dia yang mendorong dia untuk taat itu kan bermacam-macam. Ada orang sholat itu, Pak, motivasinya itu kan macam-macam. Ada orang mau puasa, motivasinya juga macam-macam yang mendorong dia untuk berpuasa tadi. Ada yang berpuasa karena pengen dapat ilmu, pengen dapat kesaktian. Ada yang pengen ngobatin penyakit. Ada dia berpuasa karena orang-orang pada puasa, ya kan? Ketika Ramadan datang, dia ikut berpuasa. Kenapa? Orang-orang berpuasa. Jadi motivasinya orang untuk melakukan puasa itu bermacam-macam. Ada juga orang motivasi untuk melaksanakan zikir kepada Allah itu juga bermacam-macam, yang mendorong dia untuk berzikir kepada Allah. Ada yang pengen sakti, ada yang pengen dagangannya laris, ada yang kepengen begini, ada yang kepengen gitu. Motivasi itu macam-macam, ya kan? Motivasi itu macam-macam. Ada yang dia baca Waqiah, pengen motivasinya supaya dagangannya laris, supaya pembelinya banyak. Ada yang zikir ini selawat dibanyakin, kan gitu loh. Supaya apa? Supaya orang itu jadi wali kota, jadi anggota dewan. Ada yang zikir banyak di rumah orang kaya supaya bisnisnya gol, tembus. Motivasi yang mendorong orang berzikir itu bermacam-macam. Ini motivasi kan begitu. Kalau kita lihat. Maka Imam Ibnu Athaillah di sini mengatakan orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang beragama melihat cuaca. Jadi dia mempraktekkan Islam itu berdasarkan cuaca. Kalau cuacanya lagi pemilu, zikir, dia jikirin supaya jadi anggota dewan. Kalau cuacanya lagi susah, zikir supaya dia senang, supaya nggak susah hidupnya. Kalau cuacanya dagangannya lagi bangkrut, zikir. Ini cuaca dia. Jadi orang-orang kayak gini, orang-orang yang beribadah karena cuaca. Lihat kondisi cuaca. Kalau cuacanya begini, kepengen gini, zikir. Tapi kalau nggak ada, kalau cuacanya misalnya, cuacanya dia pengen anaknya masuk PNS atau masuk kerja, kan gitu loh. Masuk ke Unila misalnya, bisa kuliah di situ. Udah cuaca kayak gitu tuh, kalau udah akhir tahun lulusan sekolah, udah cuacanya cuaca orang zikir sama tahajud. Supaya jadi tahajud dia itu ngelihat cuaca. Kalau cuacanya apa? Cuaca lagi musim anak sekolah, kondisi lulusan sekolah. Udah tuh. Kan gitu. Ini kalau misalnya anaknya lagi ada ngelamar pekerjaan, cuacanya kan kayak gitu tuh. Nah, cuacanya udah mulai dia yasin, dia tahajud, dia duha. Ntar nih, kalau misalnya anaknya udah kerja, cuacanya udah beda. Berhenti dia tahajud berhenti, duha berhenti, zikir berhenti, segala macam. Jadi ada orang yang beramal itu ngelihat iklim atau cuacanya, Pak. Kalau cuacanya cerah atau cuacanya mendung, baru dia. Kalau udah cerah, dia berhenti amal solehnya, berhenti ibadahnya. Seharusnya ketika kita berzikir, ini kan nggak boleh ngelihat cuaca, Pak. Mau mendung, mau cerah, zikir. Mau ada perlu, nggak ada perlu, zikir. Kita mau tahajud tuh, jangan kita ada perlunya aja mau Allah. Nggak ada perlunya, nggak tahajud. Yang kita dekat sama Allah itu karena ada maunya. Kalau nggak ada maunya, kita nggak dekat sama Allah. Kita baca selawat, kita duha karena ada maunya. Kenapa? Cuacanya mendung. Kan gitu, lagi kesulitan ekonomi, duha, baca Waqiah, terus
Ntar kalau cuacanya cerah, berhenti itu. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang kayak gitu, pada saat kena musibah, orang ini gak akan ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal solehnya berdasarkan iklim atau cuaca. Kalau dia ketimpa musibah nih, sulit dia untuk bersabar, sulit dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika dia beribadah itu punya tujuan-tujuan tertentu. Kalau ada orang ridho dengan ketetapannya Allah, dia menghiasi dengan kesabaran, tapi nggak menjalankan perintah Allah, nggak jauhi larangan Allah, ini warna dari warna orang zindik. Dia cuma ridho, saya bisa sabar, saya sabar, tepat Allah sabar. Tapi enggak, sholat enggak, puasa enggak, apa enggak. Ini orang zindik namanya. Zindik. Ini apa hakikatnya jenis manusia kayak gini? Akhbas. Jadi orang yang paling buruk, pembohong yang paling buruk. Jadi pendusta yang paling besar pada Allah. Ada orang dia nerima ketetapan Allah, tapi nggak pernah ibadah. Ini zindik namanya. Zindik apa? Orang yang akhbasun nas, manusia yang paling buruk, dia ini paling dusta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudari dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita juga harus memahami bahwa kita hidup di dunia ini dibebani sama Allah. Ada taklif. Ada taklif. Maka kalau kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Rabbana, apa itu kalau kita tahlilan itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat walim Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, kan gitu. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk melakukannya. Kenapa? Ini kan hakikatnya manusia itu dibebani sama Allah. Ada beban. Yang pertama, beban ibadah. Kita manusia dikasih beban, disuruh beribadah sama Allah, suruh taat sama Allah, suruh jalani perintah Allah, suruh jauhi larangan Allah. Itu bebannya. Yang kedua, kita dikasih beban itu dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah. Baik ujian harta, ujian badan, wah punya ujian sekarang. Kalau kita yang hidup ini nggak ada ujian, nggak ada musibah, maka nggak ada yang namanya beban. Ada beban itu, ada taklif. Itu karena ada musibah. Ada taklif, beban. Kalau nggak ada beban, nggak ada musibah, nggak ada yang namanya beban. Hidup itu nggak enak Pak, ngelanggeng. Dan setiap orang itu punya taklif, punya beban masing-masing. Bukan hanya Bapak, saya pun punya. Ada beban yang ada di pundak saya. Baik musibah, ujian, itu kita nggak pernah lepas setiap harinya. Siapa di sini manusia yang nggak pernah dapat beban, ujian, musibah? Ada. Dari anak, dari keluarga, dari harta, dari badan, ada itu. Beban itu. Kenapa? Karena memang kita ini dikasih taklif, dikasih beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu minta sama Allah apa? Diringanin, kita bisa ngejalanin perintahnya Allah. Nah, ini doa yang paling bagus itu yang dia ucapin Nabi itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong saya untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, tolong saya bisa bersyukur kepadamu, tolong saya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kenapa? Moga-moga diringanin nih ibadah, kita mau ibadah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita misalnya cuman ringan ibadah tapi nggak nerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga nanti bahaya. Kita bisa jadi orang munafik atau jadi orang yang rugi karena nggak mengenal Allah. Nah, orang yang ridho, ya kan, kepada ketetapan Allah, kepada hukumnya Allah, ini adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu jujur kepada Allah, berarti dia nerima segala ketetapan Allah, dia ridho dan sabar terhadap ketetapan apapun yang Allah berikan sama dia dalam hidupnya.
Ini orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Nerima apa aja yang Allah berikan. Ya Allah kasih sakit dia nerima, Allah kasih susah dia nerima, Allah nerima. Sabar, ini memang ketetapan yang harus dijalani. Kalau kita berpaling, ya kan, berpaling dari situ, kita ngejalanin perintah Allah, kemudian kita nggak nerima sama keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, ini yang parah, Pak. Ada orang ngerjain perintah Allah tapi nggak nerima dengan ketetapan Allah. Ini ada orang nggak ngejalanin perintah Allah, nggak nerima juga ketetapan Allah. Ini parah nih orang kayak gini nih. Tingkatan yang paling parah nih. Tapi ada manusia, Pak. Kita ngelihat. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan apa? Hakikat Islam ini, Pak, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Al-qalb, hati. Salamatul qasdi, selamatnya tujuan kita. Sehat tujuan kita itu sehat. Sehat tujuan. Kemudian akalnya jalan, minta pertolongan sama Allah terus, bisa ringan dalam menjalankan perintahnya. Itu, Pak, hakikat Islam itu. Ada orang semangat Islamnya luar biasa. Semangat Islamnya luar biasa. Semangat mendirikan syariat Islamnya sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Dia menjaga hak-hak manusia. Dia kan kemudian dia berakhlak. Dia cuma mengatakan, yang penting hubungan kita bagus sama manusia. Saya mah nggak perlu sholat, nggak perlu apa. Yang penting hati kita benar. Berapa banyak orang sholat hatinya nggak benar. Nah, bagaimana untuk menjawab permasalahan orang-orang yang semacam ini? Kan ada orang itu bilang, buat apa sholat? Kalau sholat hatinya nggak beres. Kan banyak orang gitu. Wah, betul rajin ngaji tapi hatinya mah dengki, hatinya begitu. Banyak orang gitu. Bagaimana untuk menjawabnya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk akhlak ini, menyempurnakan akhlak itu tujuan, Pak. Jadi segala perintah Allah, segala larangan Allah adalah sarana untuk menuju akhlak yang mulia. Jadi kalau orang itu pengen punya akhlak yang mulia, ngejalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nggak mungkin orang itu punya akhlak yang mulia kalau dia nggak ngejalanin perintah Allah dan dia nggak menjauhi larangan Allah. Karena akhlak yang mulia itu ghayah, tujuan. Ibadah, amal soleh merupakan sarana untuk mendapatkan akhlak yang mulia tadi. Bagaimana dia bisa memenuhi hak-haknya kepada manusia? Bagaimana dia bisa menjalankan hak-haknya kepada manusia kalau dia nggak menjalankan perintah Allah dan jauh dari Allah? Karena dia yang masuk di dalam perintah Allah yaitu ada hak-hak adami yang harus ditunaikan. Nggak akan sempurna itu. Contoh begini, Pak, yang paling gampang. Ada orang mengatakan, sholat buat apa, ngaji sholat tapi hatinya begitu. Itu dia lagi menempuh sarana supaya hatinya bagus. Ini lu nggak ngaji, sholat enggak. Bagaimana hati lu bisa bagus? Kenapa? Memperbagus hati ini perlu sarana, perlu kendaraan. Nggak bisa dengan bim salah bim hati kita jadi bagus. Berapa banyak orang tua yang hatinya bagus, punya anak hatinya nggak bagus. Kenapa? Proses sarana untuk memperbaiki hati ini sulit, Pak. Kalau fikih itu cuman kita itu diajarin apa, Pak? Diajarin supaya gerak tuh, gerakan gini, takbir, ini salam, ini wudhu begini, ini cara cebok begini, cara mandi begini, cara gini begini, cara begini. Itu fikih. Hikam ini ngajarin hati, ngebentuk hati. Hatinya bagaimana dibentuk? Lewat akal. Kita coba akal ini supaya ngajarin hati.
hati begini. Karena hati ini nggak ada yang ngajarin Pak sama ini. Kalau badan mah ada yang ngajarin mau dekat sama Allah. Puasa begini caranya, sholat begini caranya. Ada yang ngajarin kalau zahir. Tapi kalau hati nggak ada yang ngajarin Pak. Nah hikam ini coba mengajarkan hati tapi lewat akal. Coba bener nggak? Coba bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Hei hati, bener nggak? Bener. Sehingga nanti ngobrol antara akal sama hati. Kita kan nggak pernah hati sama akal itu ngobrol. Kan gitu, nggak pernah. Maka hikam ini sangat luar biasa. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kepada orang mukmin itu sudah ditentukan waktunya. Kalau kita ngegampang-gampangin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia? Bagaimana hati kita akan bagus? Sama Allah aja nggak bagus, apalagi sama manusia. Kira-kira begitu Pak. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak, yang kalau saya ambil dari kitab Syarah Hikam ini, jadi seorang mukmin jangan pernah kita merasa pengen udah ngejalanin perintah Allah, tapi hati kita jangan sampai gak nerima dengan ketetapannya Allah, kodarnya Allah kita. Apapun yang Allah berikan sama kita, sekalipun itu kita pahit, tapi Allah punya tujuan baik untuk mengobati keadaan kita di balik ketetapan Allah yang buruk tadi. Sama nih, kita datang ke dokter Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa sehat. Kita bayar itu dokter, kita bayar itu obatnya, tapi disakitin sama dokter, disuntik, sakit, kita nerima. Begitu Pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang sakit yang Allah kasih sama kita, sakit, perih, pahit dalam hati, ternyata itu buat obat buat kita. Kalau kita sama dokter bisa begitu, kenapa kita sama Allah nggak bisa begitu? Sama dokter kita berani bayar mahal, hanya supaya wajah cantik, supaya kita bisa begini, supaya kita begini, disuntik-suntik sama dokter, disakitin, tapi kita bayar tuh dokter. Ini kita disakitin sama Allah, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Pada tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan yang terburuk tadi, ada tujuan-tujuan yang Allah pengen berikan sama kita. Kira-kira begitu Pak analoginya. Baik Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Kan semua itu diadain di luar hati ya.